Ibu ngajar di SD mana? Saya ngajar di MI Raudatul Ulum. Oh, Raudatul Ulum. Itu ibu ngajar kelas berapa gitu? Kadang kelas 2, tergantung nanti tahun ajarannya. Kalau sekarang sih kelas 2. Berarti sama ini ibu ngajar kelas rendah ya? Dalam pembelajaran itu tuh biasanya ibu apakah ada rencana-rencana pembelajaran kalau seperti SPTR Ya ada. Terus aku di sini mau wawancara tentang proses pembelajaran IPA di SD itu seperti apa, bagaimana caranya, siswanya gimana sih dalam pembelajaran IPA di dalam kelas itu. Kalau kondisi di dalam kelas itu untuk pelajaran IPA, apalagi kalau seandainya ada materi tentang makhluk hidup, biasanya sebelum belajar kapan atau besok itu udah mempersiapkan, udah kasih tahu ke siswa bahwa makhluk hidup itu misalnya contohnya ada gambar, ya kan, berupa media kan, gambar gitu kan, biar dia tahu maksudnya kan, biar nanti penjelasannya lebih enak, udah dipersiapkan siswa sudah diberi ketahui bahwasanya besok ataupun kapan mencari gambar-gambar dulu. Lewat apa? Lewat misalnya kadang lewat internet bisa kan mencari gambar-gambar seperti kayak gitu kan. Terus terkadang lewat buku-buku yang dia dapat, ya majalah atau dari mana gitu kan. Yang dipersiapkan seperti itu. Biasanya dalam pembelajaran media dalam pembelajaran IPA itu ibu biasanya suka menyiapkan media atau semacamnya untuk pembelajaran IPA? Saya tergantung materi, misalnya materinya tentang makhluk hidup, misalnya makhluk maksudnya pertumbuhan ya, pertumbuhan. Biasanya saya itu udah mempersiapkan, saya udah mencari lingkungan yang ada di sekolah, gitu kan. Contohnya misalnya ada taman, ya kan, kita cari kan itu misalnya taman itu apa, misalnya gambar apa pohon itu misalnya pohon buah misalnya berasal dari apa dulu, kita jelaskan pasti seperti itu. Dalam pembelajaran IPA, apakah ibu melibatkan peserta didik dalam permasalahan yang diberikan untuk mencari solusinya? Misalkan ibu memberi tugas kayak gitu. Iya, saya memberikan tugas. Terkadang misalnya pelajaran IPA ada yang tidak terselesaikan di sekolah, ya kan. Akhirnya melibatkan siswa, nanti tugasnya di rumah, dia melihat, baru setelah itu hasilnya dibawa ke sekolah lagi. Itu apakah ibu suka memberi tugas pembelajaran, membuat sebuah karya untuk relevan ke dalam kehidupan itu, Bu? Karyanya untuk makhluk hidup atau gimana nih? Ya, untuk makhluk hidup ataupun sejenisnya. Ya, sejenisnya. Paling kalau seandainya siswa itu kan emang lebih enak secara nyata kan, misalnya kalau makhluk hidup misalnya seperti hewan kucing ya, misalnya hewan kucing menugaskan. Nah, terkadang kan saya menugaskan atau memberikan tugas di itu juga, maksudnya contoh ini gambar apa, ya kan, gambar misalnya gambar kucing ada apanya gitu kan, ini nama bagian-bagian tubuh hewan atau apa gitu kan. Seperti mata berapa, pada hewan ini berapa, telinga misalnya, terus kakinya ada berapa gitu. Kalau misalkan ibu tuh gimana sih ngambil hasil pembelajaran mereka terus sama nilai-nilai mereka tuh dari siswa itu? Hasilnya tugas, kami memberikan tugas misalnya untuk penilaian gitu kan. Kan sekarang kita materi ya kan, materi kita berikan, nanti kalau kelas rendah itu kebanyakan suka gambar gitu kan, tugas gambar gitu kan. Nah, kami memberikan tugas juga di nggak mungkin kan dalam satu pembelajaran itu langsung tuntas, nggak mungkin kan. Terkadang bisa pulang ke rumah jadikan PR ya kan. Nanti kami memberikan nilai. Kalau seandainya dia emang bagus, kita berikan ya, misalnya dia betul semuanya sempurna ya kita kasih 100, misalnya 10 penilaian misalnya gitu kan ya. Terkadang siswa
ada yang asal gitu kan. Gitu lah. Kalau ngadepin siswa-siswa yang seperti itu gimana sih Bu? Kadang-kadang kan ada ya siswa yang asal aja yang penting dia ngumpulin gitu. Itu gimana? Ya cara ngadepinnya ya kita kasih tahu bahwasannya kamu sudah bagus, sudah tanggung jawab ya kan, nilainya udah tanggung jawab bahwa tugas itu yang kamu kerjakan ya kan. Nanti jangan sampai terulang seperti kayak gini lagi, karena apa, nilai itu kan berarti buat kamu gitu kan. Kalau seandainya nilainya nggak maksudnya cuma asal-asal kan nggak berkembang kalau iya. Yang terakhir dalam pembelajaran pengajaran, apakah Ibu melakukan pembelajaran yang terintegrasi dari beberapa rumpun ilmu? Ada yang namanya siswa itu kan pembelajaran itu kadang-kadang dengan hasil dia sendiri ya, terkadang-kadang kurang percaya diri, akhirnya dengan hasil orang lain dia ikutin ya kan, dengan seperti kayak gitu kan. Ya kalau seandainya seperti kayak gitu kan kita bisa melihat karakter anak gitu kan. Ya udah, kalau seandainya kayak begitu paling antara saya dengan orang tua manggil gitu kan, berinteraksi bahwa anaknya ini pembelajaran ini asal dia belajar asal kan, karena kelas rendah itu mood ya kan, karena ya kan ya terkadang banyak kendala belajar, kadang males atau bagaimana gitu kan. Kalau misalnya dalam kelas rendah itu berarti IPA itu termasuk ke dalam tematik ya Bu? Cuma kayaknya kalau tematik di yang saya lihat nggak seperti tahun yang maksudnya sebelum tematik itu kan terlalu, maksudnya enak lah misalnya tentang makhluk hidup. Tematik kan bercampur ya. Itu berarti dia belajarnya ngambil dari sebelum-sebelumnya gitu Bu? Apanya? Itu si IPA-nya itu kan dia campuran tuh kalau di tematiknya. Jadi tuh solusinya gimana sih guru biar supaya si anaknya itu ngerti gitu, gampang tangkap gitu dalam pembelajaran IPA, karena kan di tematik kalau yang kita lihat suka kadang-kadang campuran nih, suka nyampur tiba-tiba nyatu ke IPA itu gimana? Sebelum pembelajaran itu kan kalau emang awal-awal mah pasti akan menumpukan kesulitan kan, karena pembelajaran tematik itu kalau kita lihat ada beberapa subtema kayak dalam subtema itu ada beberapa pembelajaran ya, pembelajaran satu misalnya Senin, Selasa, 2, ketiga kan, keempat, kelima ya. Terkadang kan kalau masih semester, kalau IPA kayaknya kalau pembelajaran IPA di kelas 2 kan kayaknya udah ada apa belum? Udah ya. Cuman nggak terlalu banyak, cuman kalau seandainya itu kita udah melihat dari sekarang, saya bilang tadi dari sekarang kita mau besok pelajaran IPA ya, atau besoknya lagi kami udah melihat ini pelajaran akan ada pelajaran IPA, ntar kamu tugas kamu nanti kamu bawa apa nanti udah maksudnya udah siap dianya gitu. Rata-rata senang sih Bu anak-anaknya kalau dalam pembelajaran IPA tuh kan, karena pembelajaran IPA kan kadang-kadang kita kita lihat cara pertumbuhan kayak gini, itu tuh siswa tuh nanggapinnya dengan senang atau ada yang nggak senang ya, ada yang suka atau tidak suka ya kan. Saya kalau suka mengajar maksudnya anak keluar gitu jadi kan, ngeliatin suasana gitu supaya ya, anaknya juga nggak jenuh gitu ya, kayak nggak usah materi terus kita harus keluar nih nggak suasana kayak gitu ya. Oke, baik Bu, mungkin cukup sekian wawancaranya. Terima kasih atas ininya jawabannya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.